Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Rakyat bersuara bikin kehebohan lagi. Ada banyak pernyataan menarik yang bisa kita simak di sana. Anda juga bisa ikutan komentar loh. Lalu seperti apa kehebohan yang terjadi di sana? Kita ikuti cuplikan Rakyat Bersuara. Kalau bicara tentang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Sebentar. Legal nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Pak Roy, Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Ini nggak benar ini. Tadi kita udah Baik sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansinya. Kita kembali ke substansinya. Kita tarik napas sebentar. Giliran saya dulu dong. Ya, silakan. Mas Roy Suryo dulu, Mas Roy. Ini terkait judul sebenarnya. Ya. Desakan Roy Suryo CS, ya, ada Dr. Tifa, ada Bang Rismon, ada Bung Faisal, TPO? Ahmad Kosinudin. Bukan. Oh, Rizal Fadila, oke. Yang kemudian segera ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi yang menjadi hal yang menurut saya aneh, Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya, Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan melawan penegak hukum, inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan susah amat? KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah kanan. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga. Kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Rismon yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu gak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Beberapa kali kita itu clear banget. Jelas banget A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar. Ya, keluar. 1. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa yang berwarna. Juga, kan? Enggak, yang kami periksa yang unggahannya si Dian Sandi yang itu sama. Oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi yang Dian Sandi posting memang sama barangnya. Sama. Terus itu nggak pernah ada.
Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia ya. Nanti, itu konyol itu. Ya. Konyol orang itu. Bung Frits, itu jelas foto yang salah kok malah ditiru. Ini loh pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga tidak ada embosnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada embos, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada embos, nggak ada watermark, Mas Aiman? Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke. Setelah 1985, setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang kemudian dicetak lagi. Apa salahnya? Salah. Ijazah itu nggak boleh dicetak lagi. Ijazah kalau dicetak lagi ya tetap namanya palsu. Itulah yang kita kejar. Kalau logikanya seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi iya lulus dari UGM. Ya itu nanti satu pertanyaan lain. Oke. Ya. Tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu kan. Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang yang palsu. Satu. Belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Rismon ke UGM menanyakan ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Rismon kemarin di podcastnya ya Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda ya. Kemudian ijazah sarjana ada 2 ijazah. Iya kalau nggak ada palsu udah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini biar supaya clear nih ya. Ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada waktu tahun itu 2012. dan Pilpres 2019. Ya 2019, 2014. Ya. Untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Suryo. Satu lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja.